segala kepada kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas kemurahan-Mu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami sehingga kami pada malam hari ini kami boleh datang kepadamu. Kami menyerahkan seluruh waktu hidup kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sucikan kami Tuhan pada malam hari ini, agar setiap kami dilayakkan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman-Mu akan membawa perubahan di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan urapi secara khusus untuk menyampaikan isi hati-Mu, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami mengerti, memaknai panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu, sehingga pada malam hari ini Bapa kami layak boleh mendengarkan, bahkan diberikan keberanian untuk melakukan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, junjungan kami yang hidup, yang ilahi, kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Shalom. Bersyukur pada malam hari ini kembali dalam doa kita, dalam ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan belajar pada malam hari ini tentang panggilan hidup orang percaya. Bapak Ibu, setiap kita pasti memiliki panggilan hidup. Pak Hari punya panggilan hidup, sekarang menjadi seorang dokter. Tentunya punya tugas, tanggung jawab, dan peran sebagai seorang dokter. Bagaimana untuk mendiagnosa sakit, lalu bagaimana menganalisa sakitnya, lalu bagaimana memberikan resep obat kepada si sakit atau pasien, sehingga bisa dengan akurat untuk menolong pasiennya itu. Demikian pula Bapak Ibu dengan kehidupan kita orang percaya, kita sebenarnya punya panggilan khusus menjadi orang-orang percaya, menjadi orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, sehingga kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Ternyata saudara, kita punya panggilan yang khusus untuk melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti yang saya catat di dalam Roma pasal 1, baik saudara, mari kita akan melihat Roma pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, di situ saya tulis ayat yang ke-6, tapi kita akan membaca dalam ayat yang ke-7. Roma pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 berkata begini, dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Perhatikan ayat ini saudara. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Ayat yang ke-7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, surat Roma ini surat yang sangat luar biasa. Saya dapat namanya eksposisi
pelajaran surat Roma itu setelah semester 6. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Surat Roma ini sangat kuat sekali dengan teologi, dengan pengajaran tentang bagaimana iman kekristenan itu. Jadi kalau nggak didasari dari teologi sebelumnya atau eksposisi sebelumnya, maka surat ini saudara bisa membawa orang itu hidup di dalam liberalisme. Artinya mereka akan ada dalam kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa mengerti maksud dari tujuan surat Roma ini. Surat Roma ini jelas ditulis oleh Rasul Paulus sekitar 65 tahun 65 dan seterusnya di sana saudara. Dan Paulus menulis surat ini kepada orang-orang kudus yang ada di Roma, karena surat ini ditujukan kepada orang-orang yang ada di Roma. Dan yang unik di sini saudara, surat ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Orang Kristen sendiri yang ada di Roma sebenarnya tidak mengenal siapa itu Paulus, belum tahu secara pasti itu Paulus. Tetapi Paulus di sini menjelaskan siapa itu Paulus. Di sini dikatakan di dalam ayat yang pertama, dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Menarik Bapak Ibu. Ditujukan kepada orang-orang Romawi yang punya tradisi Romawi yang biasa dalam kehidupan orang-orang Yunani pada waktu itu. Paulus menggunakan kata dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Kata hamba, Bapak Ibu, ini dari kata doulos, yang artinya itu adalah budak. Ini kata budak. Jadi, dia itu adalah seseorang yang ada di bawah kuasa tuannya. Dan seorang hamba ini adalah seorang yang tidak punya hak. Jangankan protes, Bapak Ibu. Kalau seorang tuannya ini pada waktu itu membunuh budak itu, tidak ada hukum. Karena budak ini adalah milik tuannya. Jadi boleh mau diperlakukan apa saja. Nggak seperti zaman sekarang Bapak Ibu. Kalau ada pembantu rumah tangga, ada supir, ada bawaan saudara dianiaya, saudara kena hukuman, yaitu kekerasan. Ya, atau kalau dalam rumah, kekerasan dalam rumah tangga. Tapi pada zaman itu tidak. Tetapi Paulus dengan tegas berkata begini, aku ini hamba dari Kristus. Jadi ketika dia berkata hamba dari Kristus, Paulus dengan tidak malu-malu mengatakannya karena dia tahu dia itu menjadi milik siapa? Milik siapa di sini saudara? Milik Kristus. Nah ini yang membuat Paulus itu berani, Paulus ini kuat untuk menjadi hambanya Kristus. Padahal banyak orang yang kalau dikatakan kita tuh jangankan menjadi hamba Kristus, disebut jadi orang Kristen aja kadang-kala kita ketakutan Bapak Ibu. Padahal kita itu miliknya Kristus. Artinya ada dalam proteksi Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, ada jaminan di dalam Tuhan. Paulus mengatakan dengan suratnya ini dikatakan aku ini hamba Kristus Yesus. Artinya hamba yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama ada seorang yang bernama Yosua. Saudara pernah mendengar nama Yosua? Yosua itu hambanya siapa, Bapak Ibu? Yosua itu hambanya Musa. Lalu Yusuf. Saudara tahu Yusuf? Yusuf itu pernah menjadi hambanya Potifar. Dia nggak malu. Meskipun dia budak, meskipun dia hamba, tetapi hambanya itu siapa itu tuannya. Demikian pula dengan Paulus. Lalu yang kedua, Paulus berkata yang dipanggil menjadi rasul. Paulus itu seorang hamba tapi dipanggil menjadi rasul. Kata rasul ini dikatakan itu disebutkan dalam bahasa Yunani itu artinya apostolos. Utusan, ya, orang yang mengemban misi, yang melakukan tugas yang diberikan oleh tuannya. Misi untuk apa, saudara? Untuk memberitakan Injil Allah. Nah, saudara, dari kata ini kita
bisa mengerti tentang apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini tentang panggilan menjadi hamba, panggilan menjadi rasul, lalu memberitakan Injil. Perhatikan saudara, kata memberitakan Injil itu sama dengan menginjili. Menarik, pada waktu itu ada satu tradisi di Kekaisaran Roma atau Yunani, saya lupa itu, bahwa kata menginjili itu adalah untuk memberitakan kabar baik. Kabar baik untuk apa? Kabar baik untuk memberitakan yang pertama, kelahiran seorang anak raja. Jadi berita ini disampaikan kepada seluruh negeri itu. Telah lahir seorang anak raja, Pangeran Harry misalkan gitu. Pangeran Harry dari mana? Dari Inggris. Tapi di sini dari Australia, saudara. Dari Indonesia ke Australia, Pak. Ya. Akhirnya seluruh masyarakat yang ada di Australia tahu bahwa telah lahir seorang pangeran. Lalu yang kedua, kata menginjil itu adalah berita besar ketika ada seorang kaisar yang naik tahta menjadi seorang kaisar. Nah, pembawa berita ini tidak akan pernah malu. Pembawa berita ini tidak akan pernah takut karena dia membawa berita yang besar dari seorang anak pangeran, anak raja, atau memberitakan seorang pangeran yang dinaikkan tahtanya menjadi raja. Nah, Paulus di sini juga menggunakan kata ini dengan tidak malu, dengan berani karena apa? Pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Tuhan itu adalah berita dari Allah yang Maha Besar itu sendiri. Jadi ini yang yang menyebabkan harusnya orang Kristen itu tidak takut untuk memberitakan Injil. Karena Injil yang diberitakan itu adalah kabar baik yang datangnya dari Allah. Kata Injil itu adalah euangelion, kabar baik, euangelion theos, kabar baik yang berasal dari Allah. Tapi kita kadang-kala tidak berani. Kita tidak mau menyampaikan kabar baik ini. Maka kalau saudara membaca seterusnya di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17, di sana mengatakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Dalam terjemahan bahasa lain itu mengatakan, aku tidak malu untuk mengatakan bahwa Injil itu kekuatan Allah. Karena memang Injil itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan untuk apa? Berita Injil yang disampaikan ini adalah berita Injil untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia. Menyelamatkan dari apa? Dari dosa. Kebetulan saya sedang membahas ini di gereja kami tentang Injil adalah kuasa Allah. Kemudian saya singgung tentang kuasa Allah itu, tentang Injil yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, yang diberitakan, yang disampaikan untuk menyelamatkan orang percaya. Keselamatan yang diberikan melalui Injil itu bukan hanya dari akibat dosa kita, tetapi Injil itu akan mengampuni, mengubah kodrat manusia, akan melepaskan kuasa dari dosa itu, yaitu kodrat dosa. Makanya Paulus di sini dikatakan bahwa aku ini hamba, aku ini utusan. Karena apa? Injil itu yang sudah dijanjikan dari zaman ke zaman. Para nabi sudah menceritakan tentang akan datangnya seorang Mesias dari keturunan Daud. Lalu dia akan mati, dia akan bangkit, dia akan naik ke surga. Semuanya sudah dicatat di dalam perjanjian lama yang akhirnya digenapi di dalam perjanjian baru. Penggenapannya itu sama persis yang terjadi pada waktu penggenapan itu di dalam perjanjian baru. Karena apa? Berita Injil itu adalah berita tentang Yesus yang turun ke bumi, yang menyelamatkan saudara dan saya pada waktu saudara percaya. Pada waktu kita meyakini bahwa dia itu juru selamat kita, yang percaya itu akan diselamatkan oleh kuasa darah Yesus. Jadi di sini Paulus mengatakan ini kepada kita, ada panggilan kepada kita semua, dipanggil untuk menjadi hamba, dipanggil untuk menjadi rasul. Bahkan di sini dikatakan dalam ayat-ayat selanjutnya untuk dikuduskan. Dikuduskan itu apa artinya, saudara? Dikuduskan itu dipisahkan, dikhususkan, dispesialisasikan oleh Tuhan.
Maka orang yang berani memberitakan Injil itu orang yang spesial oleh Tuhan, yang akan dipilih oleh Tuhan, yang akan disertai oleh Tuhan, dan Roh Kudus pasti akan menuntun kita untuk memberitakan kabar baik atau Injil itu. Maka ini panggilan kita sebagai orang percaya. Inilah yang Tuhan tawarkan kepada kita, kepada saudara dan saya. Tuhan punya maksud, punya tujuan yang besar di dalam keselamatan yang telah Tuhan berikan. Tidak lain dan tidak bukan, supaya kita itu dikuduskan. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di sini juga dikatakan dalam ayat yang kelima, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa. Jadi Injil itu tidak pilih-pilih, memang pertama untuk orang Yunani, dan juga seluruh bangsa-bangsa, orang Yahudi, orang Yunani, dan seluruh bangsa-bangsa. Di sini dikatakan untuk menuntun bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang kemana? Yang akan dituntun oleh Injil ini? Yang sedang berjalan menuju ke neraka. Siapa yang sedang berjalan yang menuju ke neraka? Bisa keluarga dekat kita, bisa sahabat kita, bisa relasi kita, bisa teman-teman yang kita cintai, yang mungkin sedang berjalan menuju ke neraka. Ini berita Injil ini yang mestinya kita sampaikan kepada mereka. Lupa kalau nggak mau gimana? Itu bukan urusan kita. Urusan kita sebagai utusan itu seperti seseorang yang membawa surat. Bapak Ibu, kalau seorang tukang pos membawa surat, apakah kita akan bertanggung jawab dengan isinya kalau saudara jadi tukang pos? Enggak kan? Saudara pernah jadi mak comblang? Zaman dulu itu ada mak comblang. Zaman saya pacaran itu masih pakai surat, ya. Lalu dikasihkan ke pacar saya lewat orang. Nah, orang yang membawa surat ini, misalkan ini dulu, ini mantan pacar saya, ya. Surat ini saya sampaikan kepada orang lain, lalu sampai kepada istri saya, ya, kepada pacar saya dulu. Lalu di dalam surat ini dibacakan bahwa aku marah, aku kecewa dengan kamu. Apakah pacar saya itu berhak marah kepada orang yang membawa surat ini? Enggak. Ya. Tanggung jawabnya kepada saya. Demikian berita Injil. Tanggung jawabnya kepada Tuhan. Dan berita ini harus disampaikan, Bapak Ibu. Baik atau tidak baik waktunya, kita harus sampaikan berita ini untuk menuntun bangsa-bangsa. Untuk menuntun bangsa-bangsa. Jadi ini berita yang luar biasa. Makanya di sini dikatakan bahwa kita semua itu supaya apa? Mereka percaya dan apa? Taat kepadanya. Kita meneladani Tuhan Yesus karena ketaatannya, Bapak Ibu. Saudara tahu apa yang menyebabkan Tuhan Yesus naik ke surga? Dia bukan karena, yang pertama bukan karena dia itu anak Allah yang dikasih oleh Allah. Bukan cuma itu, Bapak Ibu. Tetapi dia yang taat sampai mati dan mati di atas kayu salib sehingga dia naik ke surga. Jadi mari kita belajar, Bapak Ibu. Belajar dengan ketaatan. Ya. Coba belajar untuk selalu menerima setiap kebenaran firman Tuhan, untuk mengoreksi hidup kita, membongkar setiap kesalahan kita. Saudara, lebih baik dengar firman Tuhan yang mengoreksi hidup kita daripada hanya sekedar dengar bagaimana caranya sukses. Sukses memang kita butuhkan, tapi saudara, kita nggak dengar tentang sukses akan kita terima kalau kita taat kepada Tuhan, berkat itu otomatis akan mengalir kepada kita. Sebab kalau kita sungguh-sungguh, saudara, seorang yang taat, orang yang setia, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam studi, otomatis Tuhan akan memberkati kita. Amin. Jadi ini yang harus kita perjuangkan di dalam pengiringan kita kepada kita, supaya kita taat kepada namanya, nama Tuhan Yesus. Ayat yang ke-6, kamu juga termasuk di antara mereka, kita, saudara. Ini bukan cuma untuk orang Romawi, ya, atau orang penerima surat pada waktu, tapi kepada Anda, kepada Bu Pungki, kepada Bu Ana, lalu Bu Liviana apa Bu apa Mbak Pak Hari, lalu kepada Pak Bu Neneng, ya, Pak Tommy, Mbak Mawar. Kita itu panggilan ini juga untuk kita. Artinya kalau kita mau memberitakan itu ada perlindungan Tuhan yang khusus. Tuhan berikan kekuatan yang khusus.
Dan saya ngalami itu Bapak Ibu. Banyak sekali pengalaman yang kami alami dalam menyampaikan, dalam memberitakan Injil. Nanti suatu saat biar itu saya yang cerita. Ya, dari penginjilan itu sampai mau ditabrak mobil, sampai kami itu disambar petir, saudara. Ya, dan saya pribadi pernah mau diparang waktu saya di Papua. Tapi berita Injil itu, kalau Tuhan masih pakai kita untuk melayani Tuhan, Tuhan akan lindungi kita. Tapi kalau tidak sampai terjadi, pasti akan menjadi martir dan kita akan mengalami kemuliaan yang luar biasa. Jadi ini saudara panggilan hidup kepada kita. Supaya apa saudara? Kamu juga termasuk di antara mereka. Perhatikan ayat yang ke-6 ini penting sekali. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Halo, milik Kristus. Ini milik saya. Ya, kalau ada orang yang menggodain istri saya, kira-kira saya bilang, udah bawa aja sana, nggak apa-apa begitu. Saudara punya anak-anak ya, punya anak. Kalau saudara anak-anak saudara itu digoda sama orang, kira-kira akan gimana? Kita akan pertahankan anak kita akan bela anak kita, meskipun anak kita salah, kita akan bela dulu kan? Ya, baru nanti setelah di rumah baru dimarahi. Tapi paling tidak ada perlindungan. Demikian pula dengan kita, kalau kita milik Kristus, oh jangan main-main. Saudara punya mainan saja, saudara dimainkan atau dipermainkan, saudara akan marah. Apalagi kita milik Kristus. Artinya ini saudara, jangan takut jadi orang Kristen. Sampai kapanpun saudara, jangan pernah meninggalkan iman Anda. Sebab kita menjadi milik Kristus, artinya kepunyaannya Tuhan sendiri. Saudara punya harta benda aja di rumah saudara, rumahnya bisa dikasih gerbang dengan tembok yang tinggi karena saudara punya harta kekayaan di rumahnya. Bisa dijaga, dibuat CCTV sekarang, lalu dibuat alarm, masih ada herdernya, masih ada satpamnya, karena ada yang berharga. Demikian pula dengan hidup Anda dan saya, kita itu milik Kristus. Artinya Anda dan saya itu berharga, bernilai. Tidak main-main ini saudara. Orang bisa merendahkan kita, orang bisa menyepelekan kita saudara. Dari dulu sampai sekarang gereja itu dibully, gereja itu dibakar, hamba Tuhan ditangkap, dibunuh dan dianiaya. Tapi sampai hari ini gereja tetap eksis. Karena apa? Milik Kristus. Jadi tanggung jawab kita yang harus kita lakukan adalah saudara, kita jangan takut menghadapi apapun. Karena kita itu adalah orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang dispesialisasikan, supaya kita taat kepada Tuhan, lalu kita menjadi miliknya Tuhan. Kalau kita miliknya Tuhan, Tuhan berkata apapun yang kamu minta. Kalau kita klik, istrinya lah, hubungannya kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan siapkan, Tuhan pasti akan berikan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengingat ada panggilan khusus kepada kita. Jangan hanya karena sakit belum disembuhkan kita langsung ngomel Bapak Ibu. Jangan hanya karena doa kita belum dijawab lalu kita mutung. Bahasa Jawanya mutung, itu bahasa Jerman. Ya, mutung. Tahu nggak ini Pak Hari mutung? Mutung itu apa ya? Apa? Ngambek. Ya, ngambek. Ya. Ngambek ya udah, enggak, saya nggak ditelepon. Tadi siapa ya yang bilang saya nggak ditelepon? Ayo, siapa yang bilang ngambek? Nggak boleh saudara, kita nggak boleh seperti itu karena kita milik Kristus, milik pribadi yang agung, pribadi yang mulia. Bahkan kita kemarin sudah membahas dalam 1 Petrus 1 ayat 2 kan, 1 Petrus 1 ayat 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2 bahwa kita itu adalah orang yang mulia. Orang yang mulia itu harus selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan karena kita milik yang maha mulia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita akan angkat pujian satu kali lagi. Sekalipun aku dalam lembah kelam, Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Puji, hormat, syukur, kemuliaan bagimu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan dan kasih setia Tuhan, di mana Tuhan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang akan terus membawa kami
menjadi orang-orang yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Kami Tuhan adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami untuk hidup sebagaimana mestinya, sebagaimana layaknya orang yang berharga di mata Tuhan, lewat kehidupan kami sehari-hari, lewat tingkah laku kami, lewat perbuatan kami, sehingga lewat semua apa yang kami buat, yang kami lakukan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman itu di dalam hati kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar yang melupakan, tetapi jadikan kami pendengar yang melakukan segala kebenaran firman-Mu ya Bapa. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan Tuhan, untuk kami terus melakukan firman-Mu, untuk kami terus belajar dekat kepada-Mu, untuk kami terus menghargai panggilan Tuhan yang Tuhan berikan, karena Engkau begitu menghargai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehormatan, kemuliaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah manusia yang tidak ada artinya, namun Engkau mengangkat kami, Engkau meninggikan kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur kepada-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Memberkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya firman ini benar menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Yang sudah diberkati dengan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Amin. Ya, terima kasih pada Bapak Pendeta Harun Warsito yang sudah menyampaikan kebenaran firman dengan luar biasa. Kami mengucap syukur, terima kasih, dan sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Kita semakin lebih erat, lebih dekat dengan Tuhan lagi, dan berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan memberikan roh keberanian buat kita semua. Terima kasih. Firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kita renungkan, kita lakukan. Kita masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat yang pertama, mohon kesediaan Bapak Pendeta Tommy Nathanael. Ada ya Pak ya? Untuk mendoakan bangsa Indonesia. Bapak Tommy. Shalom Bapak Tommy. Iya Bu, iya. Puji Tuhan. Untuk bangsa Indonesia, kemudian Presiden, Menteri, dan seluruh jajarannya, juga mohon didoakan untuk hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja, kemudian juga anggota New Life, COVID yang masih terus ada, mengintai kita, tolong didoakan. Juga untuk bencana-bencana alam. Kemudian yang kedua, doa syafaat untuk yang sakit, mohon kepada Bapak Martin, yang kesediaan Pak Martin, untuk mendoakan anggota kita yang sakit, sedang dalam pemulihan. Ibu Lydia, Pak, saya dapat info yang terakhir, masih basah jahitannya, dan masih mengalami pusing. Kiranya Tuhan terus menjamah, biar kesembuhan untuk Bu Lydia ini betul-betul sempurna, prima. Juga untuk Livia tinggal pemulihan ya, biar Tuhan tuntaskan penyakitnya. Doain juga Mbak untuk suamiku Iskandar yang dari anus keluar darah terus. Oh ya, jadi ini suami dari Ibu Ana. Mohon Pak Martin didoakan supaya namanya Iskandar, Pak Iskandar, dan Tuhan angkat sakitnya, mengeluarkan darah dari anus ya. Dan Bu Ana ternyata tidak ada penyakit, maksudnya tidak masalah, cuma masih ada gangguan-gangguan. Biar nanti Pak Martin mendoakan untuk Bu Ana. Kuasa gelap. Kuasa-kuasa gelap. Dan terakhir kita akan menutup ibadah kita dan doa berkat. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Harun akan memimpin doa berkat ini. Terima kasih. Saya persilahkan kepada Bapak Tommy. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji serta syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan.
Kalau malam hari ini kami masih dapat kembali menghampiri hadirat-Mu melalui ibadah Jum kami ini ya Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih yang tak terhingga, karena Tuhan sudah sedemikian rupa memelihara kehidupan kami. Engkau mempertemukan kami dengan malam yang indah, untuk kami dapat beristirahat kembali, dan untuk dapat melakukan kegiatan kami esok hari. Kami yakin Tuhan pun pasti akan menyertai dan menolong kami. Namun sebelum kami melakukan semuanya itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami, semua yang ada di dalam Jum ini, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, supaya kiranya Engkau yang akan menopang kehidupan kami masing-masing, memberkati kehidupan kami masing-masing, menjawab seluruh pergumulan hidup kami masing-masing. Tuhan, tentu banyak hal yang saat ini mengintai kehidupan kami terkait dengan keberadaan virus Omikron yang saat ini belum juga reda di bangsa kami. Tuhan, kami menolak segala kematian-kematian massal yang menimpa anak-anak Tuhan, khususnya yang ada di bangsa ini hanya oleh karena virus. Tapi biarlah terjadi pertobatan massal, kesembuhan massal. Itulah yang kami harapkan terjadi atas bangsa kami. Kiranya semua ini dapat menyadarkan kami untuk kami dapat lebih mendekatkan diri dan hidup kami kepada Tuhan. Semakin berserah penuh dengan keberadaan hidup kami ya Tuhan yang singkat ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Engkau adalah Tuhan yang sudah menetapkan kami untuk kami berdiri di atas bumi Nusantara ini. Kami sangat bersyukur kiranya Tuhan memberkati bangsa kami tercinta Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Berkati pula seluruh pemimpin-pemimpin negeri ini. Sebab Tuhan, tidak ada satupun pemimpin negeri ini yang bukan berasal dari Engkau. Engkau yang sudah menetapkan, Engkau yang memberikan hikmat, pengertian, untuk mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Dan semua didasari dengan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Kami menolak segala kuasa-kuasa maksud jahat, pemimpin-pemimpin yang ingin Tuhan merongrong bangsa kami Indonesia ini. Kami mempercayakan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga yang akan senantiasa memberikan kekuatan, pengertian atas aparat keamanan yang ada di bangsa kami ini, supaya mereka dapat melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa ini, hamba-hamba-Mu yang melayani di bangsa ini, apakah mereka di pelosok, di desa, di kota, kiranya Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menopang mereka, Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Penuhlah kiranya sukacita mereka, karena Tuhan sudah memilih dan memanggil mereka menjadi alat dan kepunyaan Tuhan sendiri. Amen. Kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan juga, supaya mereka ada senantiasa dalam naungan Tuhan, dijaga hidupnya, dipelihara hidupnya, dicukupkan apa yang menjadi kebutuhan setiap anak-anak Tuhan yang ada di bangsa kami Indonesia ini. Bapak, terima kasih dan terima kasih. Kami tidak berdaya tanpa Tuhan menopang kami. Oleh sebab itu, kami sangat membutuhkan Engkau hadir dalam setiap apapun yang kami gumuli Tuhan, dalam kehidupan kami hari lepas hari. Seutuhnya kami percayakan
Seluruh keberadaan hidup kami dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Kami terus dengan ikatan tali kasih-Mu melalui Zoom yang ada ini ya Tuhan. Supaya Zoom ini menjadi saluran berkat yang dimana kami bukan hanya sekadar pendengar atau penyampai firman Tuhan, tapi kami dapat melakukan kebenaran itu dengan setulus hati kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Melalui Tuhan, kami dapat saling menguatkan satu sama lain, dapat saling menghibur, dapat saling memberikan support, dapat saling Tuhan memberikan nasihat-nasihat ujangan yang daripada Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan dikuatkan ketika kami menjalani hari-hari kami. Berkati Bapak Hari yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi kami semua. Berkati juga semua pembicara tanpa terkecuali, supaya Tuhan memberikan pengurapan yang lebih dari apa yang Tuhan sudah percayakan di hari-hari ini. Berkati semua anak-anak Tuhan yang ada di Zoom ini sekali lagi Tuhan, tanpa terkecuali. Apapun yang menjadi masalah, pergumulan, beban hidup, kiranya Tuhan Engkau melihat kesedihan hati kami masing-masing. Engkau melihat kerinduan hati kami masing-masing. Kami membutuhkan Engkau Tuhan setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap detik, untuk senantiasa menopang kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu sudah Engkau perdengarkan. Kiranya firman itu meremah menjadi darah daging dalam tubuh kami, dalam hidup kami, sehingga kami dapat berjalan di atas kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat melakukannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, terima kasih kepadamu. Haleluya Tuhan. Amin. Bapa di sorga, kami datang lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Kami sujud sembah ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu ya Allah, yang Maha Kasih dan penyayang bagi kami. Kami datang mohon pertolongan belas kasihan-Mu Tuhan, untuk menjamah seluruh kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini kami sehati mau menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan, yang sedang ada di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Mereka sedang mengalami sakit Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa juga secara khusus untuk Ibu Iskandar serta suaminya Tuhan yang sakit di rumah. Kami percaya Engkau Allah tabib di atas segala tabib. Tuhan yang Maha Kuasa, sesuai dengan firman-Mu, bahwa ketika kami berdoa, kami mohon Allah bekerja di dalam kuasa-Nya atas mereka yang kami mohon. Bapak Iskandar yang saat ini sedang menderita perdarahan, kami percaya dalam doa ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat setiap sakit penyakit ini, sehingga disembuhkan dalam nama Yesus, sehingga Pak Iskandar kembali dalam sehat, dipulihkan dalam nama Yesus Bapa. Kami percaya tubuh jiwa dalam urapan roh kuasa Allah. Kami juga serahkan Ibu Ana juga dalam perlindungan Tuhan. Pulihkan dan kekuatan dia dalam kelemahan, sehingga dia juga memiliki iman yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan senantiasa mengasihi keluarga ini dan memberkatinya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mengucap syukur Bapa, bahwa oleh kasih dan anugerah-Mu, perawatan dan pengobatan dari Ibu Lydia boleh berlangsung dengan baik, sehingga dia boleh berangsur-angsur dalam masa pemulihan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan mengurapi Ibu Lydia
dalam kelemahan, bahkan dalam pemulihan proses ini, supaya dia mengalami kasih setia-Mu ya Tuhan, sehingga dia boleh dipulihkan kembali dari setiap sakit yang sudah dijalani dalam operasi, sehingga dia boleh terlibat dalam pelayanan kasih, dalam pelayanan yang Tuhan kehendaki. Kami percaya Tuhan, Tuhan pulihkan dan sembuhkan Ibu Lydia dalam nama Yesus. Kami juga serahkan suami dan anak-anak dari Ibu Lydia. Kiranya kasih setia-Mu ya Tuhan Engkau berkati, agar mereka sehat sepikir dalam rumah tangga, bahwa kasih Allah tak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga Serang di sini. Biarlah dalam perlindungan Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa secara khusus juga untuk Ibu Liviana. Bapa, di dalam ikatan darah Yesus penuh kuasa ini, sebagai hamba Tuhan, hamba ikat segala kuasa kegelapan, segala kuasa yang mau mengganggu roh-roh jiwa dari Ibu Liviana ini. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu mengikat dan menolak dengan darah Yesus. Dan hamba lepaskan kuasa darah Yesus, pemulihan, penyembuhan bagi Ibu Liviana. Engkau Allah yang memiliki kuasa atas setiap roh-roh, baik di udara. Tuhan, kami tolak semua. Dan kami percaya roh Allah berkuasa memulihkan tubuh, jiwa, dan roh dari Ibu Liviana ini. Sehingga dia tidak akan kembali lagi bertakhta di dalam tubuh jiwa dari Ibu Liviana ini. Kami percaya dia baik secara pribadi. Tuhan bungkus dia dengan darah Yesus. Sehingga dia boleh percaya bahwa di dalam Yesus Kristus ada pemulihan, ada perlindungan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Ibu Liviana dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga mau berdoa secara khusus juga untuk Ibu Mawar Tuhan. Dalam segala pergumulan dan tantangan. Di dalam setiap kehidupan baik pribadinya. Tuhan, Engkau lawat dia. Engkau jamah dia dalam kelemahan, dalam sakit penyakit. Tuhan berkati. Agar Ibu Mawar dipulihkan kembali dalam sakit penyakit. Dan terus Tuhan kami mengucap syukur dalam kelemahan Ibu Mawar. Tuhan pakai terus dia untuk pelayanannya. Di tengah kelemahan, sungguh luar biasa. Tuhan berkuasa, memberkati iman dan percaya. Sehingga Ibu Mawar terus tidak merasa lemah. Tetapi dia terus dengan semangat melayani Tuhan. Lewat si New Life, bahkan semua channel-channel lain. Iya, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Tuhan kami mohon belas kasihan, Tuhan berkati. Pulihkan Bu Mawar Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam grup ini atau tidak sempat, kami sebut tidak tahu mereka ada dalam pergumulan sakit penyakit di rumah. Kami berdoa untuk mereka. Ya Bapa, lawat dan berkati mereka. Di dalam setiap pergumulan dan tantangan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kiranya Allah sumber kekuatan dan penghiburan. Bahkan Allah sumber pertolongan kami, orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami teringat Tuhan, sebentar lagi kami kembali berpisah dalam Zoom ini. Kami akan beristirahat pada malam hari. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami semua, pulihkan kami semua dari kelemahan kami. Dan kami percaya besok Tuhan bangunkan kami masing-masing dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan
ucapan syukur kami. Hanya kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Pak Martin. Mohon Terima maaf, satu lagi Bu Ana yang sedang beberapa hari ini sedang diganggu oleh kuasa-kuasa gelap. Bu Ya. Ana sudah diusir tapi ada lagi. Ya. Karena mengganggu dia, mengganggu keluarganya. Tak Baik. tahu akan Ibu Ana. Terima kasih. Mari kita sehati Haleluya Yesus. di dalam pertolongan. Serahkanlah Haleluya. Tuhan baik pribadi kami masing-masing. Haleluya Tuhan. Supaya setiap roh dan jiwa kami ada dalam kuasa Allah. Haleluya Yesus. Tuhan. Secara khusus Haleluya Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau Maha Kuasa, Haleluya. kamu bangga, Allah yang sangat memiliki kuasa untuk memulihkan setiap kuasa-kuasa jahat. Iya Bapa. Ini darah ada di dalam Zoom ini. Iya. Kami Darah sepakat demi untuk mengikat setiap kuasa-kuasa kegelapan. aku Semua kuasa-kuasa setan. dalam apa Baik diperintah, baik dikirim. Kuasa-kuasa baik disumpah-sumpah. Baik keturunan-keturunan. Ya. Semua Tuhan. Kuasa-kuasa ini yang mengganggu pribadi dari Bu Ana, keluarga dari Bu Ana. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Nama Tuhan Yesus. kami ikat dan kami percaya. Dalam nama Yesus. Dan kami percaya kuasa darah Yesus Dalam nama Tuhan Yesus. dengan kuasa. darah Kami itu doa Tuhan turut bekerja di dalam Darah Yesus. mendatangkan damai sejahtera bagi Bu Ana dan keluarganya. demi darah Yesus untuk Roh hamba Kudus malam hari ini lindungi Bu Ana dan keluarga di dalam menyerahkan semua kuasa Yesus. Yesus lindungi semua. Tutup Tuhan. Sehingga setiap kuasa apapun yang dikirim, mau yang diganggu dalam nama Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kuasa-Mu Tuhan. tidak mampu Ya. Bu Ana dan hidup. Kami Buat percaya. milikmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Allah Roh Kudus ada sama Bu Ana dan keluarga Haleluya. yang tinggal saat ini. hancurkan Roh dan jiwa mereka. Dalam nama Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pak Pendeta. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bapak, Engkau telah mendengarkan doa-doa kami hamba-Hamba-Mu. Oh Tuhan, Engkau yang berperkara dalam setiap kami Tuhan. Kami percaya segala apapun yang kami minta dalam nama-Mu sesuai dengan kehendak Bapa. Malam hari ini Engkau akan nyatakan kuasa dan kebesaran-Mu. Bapak, sebentar kami akan berpisah. Kami akan kembali istirahat malam ini, bahkan aktivitas kita kami semua, bahkan besok pagi boleh bangun Tuhan. Kami boleh melihat, merasakan pertolongan Tuhan, berkat perlindungan Tuhan kepada kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam ikatan kuasa kegelapan dilepaskan oleh kuasa, dilepaskan oleh kuasa nama Yesus yang besar. Dan malam hari ini Bapak, kami serahkan seluruh keluarga kami, tempat tinggal kami, tempat usaha, bahkan keluarga kami yang tidak bersama-sama dengan kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih, kami menyerahkan malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kiranya damai, sejahtera, sukacita dan anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, kita bersama-sama katakan Amin. Bapak, terima